Yo guys, khusus yang suka matematika ni, senang berjumpa dengan kalian. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran kita pada kesempatan ini, sebelumnya perkenalkan nama saya, Naufal Humaid. Asal dari Prodi Pendidikan Matematika Semester 1, Institut Agama Islam Negeri Langsa. Pada kesempatan ini saya akan berbagi ilmu kepada teman-teman semua terkait dengan ekspresi rasional. Oke guys, pada kesempatan ini saya akan membahas suatu materi penting nih guys, yakni membahas seputar yang namanya ekspresi rasional. Nah guys, kalian tahu tidak apakah itu ekspresi rasional? Atau bahkan terdengar asing bagi kalian? Nah, sebelum itu, saya ingin memberitahu teman-teman semuanya bahwa sebelum masuk ke dalam materi ini, kalian diharuskan untuk mempelajari ataupun mengetahui yang namanya pemfaktoran ya guys. Dikarenakan di dalam materi kita kali ini, pemfaktoran berperan sangat penting di dalamnya. Jika kalian belum mempelajarinya, maka kalian tidak akan bisa menyelesaikan soal-soal dari ekspresi rasional ini. Oleh karena itu, bagi yang belum tahu apa itu pemfaktoran, yuk pelajari terlebih dahulu agar paham dengan materi yang akan saya bahas kali ini. Oke, mari kita bahas. Ekspresi rasional adalah suatu ekspresi aljabar, di mana baik itu pembilang maupun penyebut itu polinomial. Nah, polinomial sendiri merupakan suatu ekspresi matematika yang terdiri lebih dari satu suku atau disebut suku banyak. Pada umumnya, cara penyelesaian ekspresi rasional ini sama dengan halnya menyelesaikan operasi pecahan biasa ya guys. Nah, syarat penting yang harus kalian ingat adalah penyebutnya tidak boleh sama dengan nol ya, dikarenakan pembagian dengan nol tidak terdefinisi dalam matematika. Nah, lalu bagaimana sih contoh ekspresi rasional dan penyelesaiannya? Contohnya saja seperti yang dapat teman-teman lihat, X per X pangkat 2 dikurang 5, X ditambah 6. Nah, X itu sendiri tidak bisa difaktorkan lagi ya guys. Justru penyebutnya yang bisa. Oke, langsung saja kita faktorkan hingga akhirnya menjadi X dikurang 2 dan X dikurang 3. Hingga muncul hasil akhir sama dengan X per X dikurang 2, X dikurang 3. Nah, itu yang simpelnya seperti itu. Kita lihat berikutnya. Ada X pangkat 2 dikurang 1 per X, pangkat 2 ditambah X, dikurang 2 sama dengan, nah, keduanya bisa difaktorkan bukan? Langsung saja yang di atas menjadi X dikurang 1X ditambah 1X per yang di bawah menjadi X dikurang 1X ditambah 2. Nah, dalam hal ini, jika ada bilangan di atas dan di bawah sama, tidak berlaku pada penjumlahan dan pengurangan ya guys, maka bisa dicoret saja. Jadi karena sama-sama ada X dikurang 1, maka langsung saja jadinya tinggal sama dengan X tambah 1 per X tambah 2. Oke, kita masuk ke bagian operasinya nih. Yang pertama, kita akan membahas perkalian dan pembagian dalam ekspresi rasional. Oke, yang pertama perkalian. Contohnya seperti berikut. X pangkat 2 ditambah 2, X dikurang 3 per X pangkat 2 ditambah 8, X ditambah 16, dikali dengan 3, X ditambah 12 per X dikurang 1 sama dengan. Nah, jika kita lihat dari soalnya ya guys, tentu saja semua bisa difaktorkan kecuali X dikurang 1. Jadi langsung saja jadinya X. Kurang 1, X tambah 3 per X tambah 4 kuadrat. Nah, karena sama ya, makanya kita kuadratkan. Dikali dengan 3, X tambah 4 per X kurang 1. Seperti pecahan biasa. Jadi langsung kita kalikan ya guys. Seperti yang terlihat, yang dicoret X kurang 1 dengan X tambah 4. Karena X tambah 4 bagian di bawah ada kuadratnya, maka tinggal sendiri dia. Hingga hasil akhirnya sama dengan 3. X tambah 3 per X tambah 4 tot kemudian, kita masuk ke dalam pembagian. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, operasinya sama seperti operasi pecahan biasa, yang berarti dalam pembagian, bilangan keduanya itu dibalik ya guys, lalu operasinya berubah menjadi perkalian. Langsung saja kita lihat contohnya guys. X dikurang 4 per X kuadrat dikurang 4 dibagi dengan X kuadrat dikurang 3, X dikurang 4 per X kuadrat ditambah 5, X ditambah 6 sama dengan, nah teman-teman lihat kita langsung balikan saja bilangan yang kedua ya, dan ubah operasinya menjadi perkalian. Oke, langsung saja, yang tidak bisa difaktorkan adalah X dikurang 4 doang di sini. Kita lihat ya. Di sisi atas dan bawah terdapat bilangan yang sama yakni X dikurang 4 dan X ditambah 2. Nah, kita coret-coret dan yap hasil akhir menjadi X ditambah 3 per X kurang 2, X tambah 1. Oke guys, berikutnya ada penjumlahan dan pengurangan dalam ekspresi rasional.
Nah, jika teman-teman tahu operasi pecahan biasa saat penjumlahan dan pengurangan, tentu saja kalian tahu dong bahwa dalam hal tersebut kita harus apa? Ya, benar sekali, harus menyamakan penyebutnya. Oke, di sini kita lihat contoh dari penjumlahan. Nah, di sini ada 3 per X kurang 1 ditambah X per X tambah 2. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kali silang ya guys, hingga jadinya seperti berikut, lalu kedua penyebutnya digabungkan dan dipakai menjadi penyebut di kedua sisi. Nah, lalu ya seperti biasanya dong, kita jumlahkan saja. Ingat ya guys, cari yang sejenis saat mengoperasikannya, lalu karena penyebutnya sama jadi kita bikin satu aja ya. Dan hingga hasil akhirnya menjadi X kuadrat ditambah 2, X ditambah 6 per X kurang 1, X tambah 2. Lalu bagaimana dengan pengurangan? Sama saja guys. Kita lihat contohnya ada 1 per X kuadrat dikurang 1 dikurang dengan 2 per X tambah 1 kuadrat. Seperti biasa kita kali silang dulu hingga hasilnya seperti ini guys. Lalu karena penyebutnya sudah sama, tinggal kita operasikan saja guys. Ingat cari yang sejenis, kalau gak paham suku yang sejenis ya. Hingga hasil akhirnya menjadi 3. Dikurang X per X kurang 1, X tambah 1 kuadrat. Nah, begitulah apa itu ekspresi rasional dan penyelesaiannya dalam berbagai bentuk operasi. Mungkin hanya itu yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semuanya. Wah, tidak terasa ya, kita sudah sampai di akhir materi ekspresi rasional. Keren banget kalian semua. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jangan takut sama angka, teruslah berlatih ya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.